Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Fitri Hidayat dari kelas A1 Psikologi dengan NIM 1206000008. Akan menjelaskan tentang nilai tauhid keluarga. Peran keluarga dalam penanaman nilai tauhid kepada anak sangatlah berperan penting, di mana keluarga merupakan tempat awal belajar seorang anak mengenai segala hal. Dan hal yang terpenting yang perlu diajarkan kepada anak adalah tentang ketauhidan, agar terhindar dari api neraka, yaitu dengan menanamkan ketauhidan pada anak sejak masih kecil. Sebagaimana dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa aydikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, perihalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini mengisyaratkan bahwa betapa pentingnya peran keluarga dalam mendidik setiap anggota keluarganya agar bisa memiliki nilai spiritualitas atau nilai ketauhidan sehingga bisa melindungi dirinya kelak dari siksa api neraka. Untuk menanamkan nilai-nilai ketauhidan pada anak, kuncinya terdapat pada keteladanan di orang tua. Orang tua sangat memiliki peran penting untuk menunjukkan perilaku yang memiliki nilai-nilai ketauhidan sehingga anak akan mencontoh perilaku orang tuanya. Berikut adalah pondasi-pondasi yang bisa orang tua pakai untuk menanamkan nilai ketauhidan. Mari kita ambil contoh tentang penanaman tauhid berdasarkan Quran Surat Al-Luqman. Pondasi pertama yang patut ditanamkan pada anak terlebih dahulu adalah mengenai tauhid. Anak diajarkan untuk meyakini adanya Allah, untuk tidak menyekutukan Allah, untuk hanya beriman kepada Allah, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 13. Kedua, penanaman tauhid melalui sholat, karena sholat ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Sholat ini dapat mencegah kemungkaran dan dapat mendorong seseorang untuk berlaku kebaikan, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 17. Yang ketiga, penanaman nilai tauhid untuk mengajarkan anak berbakti kepada orang tua, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Luqman dalam ayat 14. Yang keempat adalah penanaman nilai syukur, di mana syukur merupakan prinsip dari tauhid bahwa Allah itu Maha Pemberi, sebagaimana Quran Surat Al-Luqman ayat 12. Yang kelima adalah penanaman nilai tauhid berupa rendah hati. Dengan rendah hati, kita akan menyadari bahwa kita di hadapan Tuhan itu semuanya sama, sehingga tidak akan ada rasa sombong yang terbesit dalam hati kita. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 18. Yang keenam adalah penanaman nilai tauhid berupa gemar beramal, karena dengan amal terutama amal soleh merupakan bekal kita di akhirat kelak agar terhindar dari api neraka, sebagaimana dalam Quran Surat Luqman ayat 16. Tentunya setiap peran yang diperankan oleh orang tua yang kemudian diikuti oleh anaknya akan membentuk suasana keluarga yang sesuai dengan yang telah ditanamkan sejak awal tersebut. Berikut adalah tipologi yang digambarkan bagaimana keadaan rumah sebuah keluarga dengan penanaman nilai tauhidnya. Tipologi rumah pertama adalah jenis rumah hantu, di mana rumah ini adalah rumah yang di dalamnya banyak kebatilan, banyak kemusyrikan, banyak kejelekan, sehingga tidak akan tercipta keharmonisan. Ketika tidak adanya keharmonisan, maka akan sangat sulit untuk mendidik keluarga, terutama mendidik anak untuk menjadi generasi yang robbani. Kedua adalah jenis tipologi rumah kuburan, di mana jenis ini adalah dari tampak luar terlihat penuh dengan spiritualitas, padahal di dalamnya terdapat banyak pengingkaran ketauhidan, seperti mereka rajin beribadah, mereka rajin sholat, akan tetapi mereka suka berdoa melewati perantara, seperti perantara lewat Nyi Roro Kidul. Yang ketiga adalah tipologi rumah pasar, di mana maksudnya adalah mereka sibuk mencari dunia hingga meninggalkan akhirat. Mereka sibuk bekerja dan melupakan sholat, mereka sibuk mencari uang dan tidak menunaikan zakat maupun infak. Padahal dalam mencari rezeki, keberkahannya itu juga termasuk hal yang penting.
Yang keempat, tipologi rumah sekolah di mana mereka rajin mencari ilmu, mereka rajin mencari pengetahuan tentang keagamaan, akan tetapi mereka tidak mengamalkannya ataupun hanya sedikit mengamalkan. Yang terakhir adalah tipologi rumah masjid, di mana rumah ini merupakan rumah yang penuh keberkahan, di mana setiap anggota keluarganya memiliki nilai spiritualitas yang tinggi. Rumah mereka ramai dengan bacaan Al-Quran, ramai dengan amal soleh, ramai dengan zikir, sholawat, sehingga di keluarga ini muncul benih-benih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat tinggi. Dan tentunya membangun sebuah keluarga yang sesuai tuntunan Islam adalah impian dari setiap umat Islam. Dengan membangun rumah, berarti kita memerlukan pilar untuk menopangnya agar menjadi kokoh. Berikut adalah pilar-pilar yang mesti kita lakukan untuk membangun sebuah rumah sesuai impian umat Islam. Pertama, pilar ketauhidan, yaitu tadi kita menanamkan nilai ketauhidan kepada anak ataupun anggota keluarga untuk senantiasa melakukan segala hal dengan diniatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah pilar syariah, di mana maksudnya setiap anggota keluarga melaksanakan dari apa-apa yang disyariatkan oleh agama Islam, seperti sholat, zakat, puasa, naik haji, beramal soleh, tentunya sesuai dengan tuntunan yang telah dicontohkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya, pilar akhlak, yakni keluarga yang diliputi dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan akhlakul karimah, dengan mencontoh kepada Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang paling baik. Yang selanjutnya, pilar dalam membangun kegemaran beramal. Dengan kita gemar beramal, maka merupakan salah satu bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya keluarga yang baik itu tidak akan menyepelekan sebuah amal. Mereka akan rajin beramal walau itu amal yang kecil, seperti saling membantu di antara anggota keluarga. Kelima, untuk gemar bersedekah, di mana pilar ini akan membantu kita untuk menyadarkan bahwa setiap keluarga memiliki rezekinya masing-masing. Setiap keluarga telah diberi rezeki sesuai kemampuannya. Dengan ini, kita bisa bersedekah untuk saling membantu. Karena dengan bersedekah merupakan bentuk kesadaran iman bahwa Allah itu Maha Pemberi rezeki, bahwa Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha meluaskan dan menyempitkan rezeki. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.